أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Nanti kita di akhirat bangkit dari kubur. Idza samaa'u fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibu tasarat, planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, lautan diledakkan. Wa idzal quburu bu'zirat, semua yang dikubur bangkit tegak berdiri di padang mahsyar. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, hari itu orang baru sadar apa yang sudah dibuatnya menjadi amal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tak ada tempat bernaung di padang mahsyar, karena tukang tenda pun tak mati bawa tenda. Tak ada. Lalu di mana kita bernaung di akhirat nanti? Tenda tak ada, ada masjid. Wa takunul jibalu kal ihnil, bukan mampus, maufush, berterbangan macam bulu kambing ditiup angin. Ambil bulu kambing, letakkan ke tapak tangan, tiupkan, maufush, berterbangan bulu kambing dihembus angin. Kalau tak dapat bulu kambing, bulu ketiak. Berterbangan macam bulu kambing dihembus angin. Gunung Kidul, Gunung Bromo, Gunung Kelut, Gunung Merapi, habis semuanya terbang. Tak ada tempat kita bernaung. Lalu di mana kita bernaung? Nabi SAW menjelaskan, kullu mri'in tahta zilli sadaqatiki, orang akan bernaung di bawah apa pula somat? Orang akan bernaung di bawah solawat pula kata dia. Orang akan bernaung di bawah sodakoh. Jadi kalau ada di antara ibu bapak ini yang bersodakoh satu sak semen, nampak nanti di atasnya satu sak. Nampak satu sak. Kalau ada yang bersedekah satu triplek, nampak satu triplek. Kena hujan 3 kali bergulung. Tapi kalau ada yang bersedekah, dia banyak melimpah ruah, tiang-tiang cor besi, semen, kosen pintu, maka itulah yang paling mulia. Saya tidak menyuruh bapak ibu bersedekah, saya cuma cerita aja. Mau sedekah silakan, tak sedekah tak apa-apa, tengok aja nanti di akhirat. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tempat kita bernaung tak lain tak bukan adalah sedekah. Ada yang tenggelam karena keringatnya sampai mata kaki, ada yang tenggelam sampai ke lutut, ada yang tenggelam sampai ke pinggang, ada yang tenggelam sampai ke dada, ada yang tenggelam sampai ke leher, ada yang tenggelam sampai ke kepala, menghadap mereka kepada Nabi Adam alaihissalam. Wahai Adam, kami tak tahan menunggu di padang mahsyar, panas. Tolonglah menghadap kepada Allah supaya diputuskan pengadilan ini. Aku tak sanggup, kata Adam. Tolonglah Adam. Kata Adam, aku tak sanggup. Kenapa Adam? Dulu Allah melarang aku makan buah kuldi. La taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekati pokok ini. Allah melarang aku mendekati pokok kuldi. Bukan ku dekati, ku makan buahnya. Malu aku menghadap Allah. Minta mereka menghadap Adam. Adam tak sanggup menghadap Allah. Datang mereka menghadap Nuh. Wahai Nabi Nuh, tolonglah menghadap kepada Allah. Kata Nabi Nuh, anak kandungku ku ajak naik sampan. Ya bunayya rkam ma'ana, wahai anakku, buah hati belayan jiwa, marilah naik ke sampan ayahna. Apa jawab Kan'an nama anaknya? Apa jawab Kan'an? Sa'awi ila jabali asimuni minal ma', aku akan naik ke atas bukit yang bisa menyelamatkan aku dari air banjir bandang.
banjir 40 hari 40 malam. Disangkanya macam banjir Sungai Deli. Tenggelam semua alam semesta, naik air ke atas bukit. Tenggelamlah Kan'an, anak durhaka, anak Nabi Nuh alaihissalam. Tak sanggup aku menghadap Allah. Datang mereka menghadap kepada Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa, aku tak sanggup menghadap Allah, karena ketika aku naik ke atas bukit Tursina menerima wahyu, umatku Bani Israel menyembah patung sapi yang berlobang lehernya, masuk angin kencang. Dibuat patung sapi, berlobang lehernya, masuk angin kencang, berbunyi sapi itu. Datang mereka menghadap kepada Nabi Isa. Wahai Nabi Isa, mintalah kepada Allah supaya diputuskan pengadilan. Kata Nabi Isa, aku tak sanggup menghadap Allah karena mereka buatkan patungku dan mereka sembah aku. Aku malu menghadap Allah. Akhirnya mereka menghadap kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Makanya umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Badannya paling kecil, umurnya paling pendek, amalnya paling sedikit, badannya paling ringan, tak sampai 50 kilo. Yang Abdul Somad, yang lain lebih. Tapi dia lebih dulu masuk surga daripada umat-umat yang lain. Kenapa? Karena inilah yang berani menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau selamat, selama menunggu di padang mahsyar, yang bisa menjaga kita, yang bisa menaungi kita, yang bisa melindungi kita, hanya satu, sedekah. La ilaha illallah. Dia alih-alihkan juga lagi sholat, kata dia. Payah betul lah cerita sedekah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kau ketik 1 juta, ada uangmu di sana 100 juta, yang kau sedekahkan 1 juta, mati engkau. Yang kau bawa mati yang 100 juta, apa yang 1 juta? 1 juta. Masukkan 1 juta. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dawu mardakum bis shadaqah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Sudah berobat ke dokter, tak juga sembuh. Sudah berobat alternatif, herbal, kusuk, pijat refleksi, totok. Udah ditusukkan semua jarum-jarum ke badanku nih Pak Ustadz. Dari jarum kaki, jarum jahit sampai jarum goni. Tak juga sehat Pak Ustadz. Ada satu yang belum kau coba, sesuai dengan sabda hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak-banyak bersedekah. Judul bukunya Al-Gharaib wa Taraib Sa'ah wa Sa'ah. Syekh Abu Ammar Al-Misri, orang Mesir. Dia bercerita tentang orang Saudi Arabia, kaya raya, sakit, pergi ke Amerika. Sampai ke Amerika, apa kata dokter Amerika? Pulang, makan enak, tidur enak, ketawa-ketawa, liburan. Nanti mana tahu Bapak Ibu sakit, na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Mana tahu sakit, pergi ke rumah sakit Pirngadi. Lalu kata dokter, ibu pulang ke rumah, makan enak, tidur enak, ketawa-ketawa. Itu artinya malaikat maut sudah 1,5 inci. Tak ada obatnya. Pulang, tidur, makan, ketawa bersama keluarga, nikmati hidup. Obatnya tak ada, menunggu mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya orang sakit dari Saudi Arabia pergi berobat ke Amerika. Kata dokter Amerika, tak ada obatnya, pulang saja. Baliklah dia ke Jeddah. Sampai di Jeddah dia bersedekah, sedekah. Setelah itu tak berapa lama dia pergi lagi ke Amerika. Medical check up terakhir, diperiksa sama dokter Amerika, dicek dari mulai urat ubun-ubun sampai kaki kepala. Dokter heran, kau berobat di mana? Kau makan herbal apa? Kau pakai alternatif apa? Kata dia, aku tak ada pakai apa-apa, yang ku pakai sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dawu mardakum bis sadaqah.
banyak-banyak bersedekah. Orang yang tak bertuhan, ateis, kafir, munafik, murtad. Apa hubungan sedekah dengan penyakit, guys? Lagi kita yang beriman, yang percaya kepada Allah mudah saja. Penyakit datang dari mana? Dari Allah. Kesembuhan datang dari mana? Apa pula dokter spesialis? Huwadh-dharru huwan-nafi'u. Allah yang mendatangkan mudarat, Allah yang mendatangkan manfaat, Allah yang menolak mudarat. Iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Kalau Allah mau mudaratkan engkau, tak ada yang bisa menyehatkan engkau. Tapi kalau Allah mau menyehatkan engkau, tak ada satupun yang bisa memudaratkan engkau. Itulah iman, itulah akidah, itulah Ahlussunnah wal Jamaah, itulah makna la ilaha. Gitu. Kenapa Ustaz berapi-api ini? Kepanasan. Maka digulung baju ini dulu. Emang baju baru ini panas bawaannya. Baru dikasih orang tadi malam. Mereknya Casio, kasih orang. Baju dikasih orang, sorban dikasih orang, cincin dikasih orang, nyawa pun dikasih Allah. Kalau mau kapan dia mau dia cabut, betul? Maka ternyata sehatnya kita itu juga karena sedekah. Akhirnya apa yang terjadi? Apa hubungan penyakit dengan sedekah? Penyakit datangnya dari Allah, sedekah datangnya dari Allah. Ketika kita bersedekah, mengaji anak santriyah, mengajilah mereka tengah malam. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Turun rahmat malaikat yang membelikan keramik, yang membelikan batu bata, yang membelikan semen, yang membelikan seng, yang memasangkan atap, kosen, pintu, jendela, AC, kipas angin. Maka pada saat rahmat Allah turun, penyakit-penyakit itu pun hilang. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Datanglah orang kena penyakit lutut benanah, sudah 7 tahun tak kering-kering, dikusuk tak kering, makan obat tak kering, benanah saja lutut itu. Datang kepada rumah Imam Abdurrahman ibnu Mahdi ahli hadis. Hai Imam Abdurrahman ibnu Mahdi, ya ini lututku benanah sudah 7 tahun tak kering-kering. Apa obatnya? Kau sudah berobat? Sudah. Tak kering juga? Tidak. Tunggu sebentar, aku sholat sunat. Sholat sunat hajat Imam Abdurrahman ibnu Mahdi 2 rakaat. Selesai itu kata dia, kau pulang buat sumur. Hah? Sakit lutut suruh pula buat sumur. Pokoknya kau buat ada sumur. Pulang dia ke rumah, dicarinya kampung yang tak ada air, dibuatkannya sumur. Orang fakir miskin, anak yatim, duafa, kehausan, kelaparan, datang mengambil air sumur, minum, mandi, sholat. Setelah tak lama kering lututnya. Apa hubungan lutut bernanah dengan sumur yang diminum orang? Rupanya sedekah air minum membuat orang bisa salat, bisa wudu, bisa mandi, bisa makan, bisa minum. Maka turun rahmat Allah, sembuh segala penyakit. Maka kalau ada bapak ibu yang benanah, mau lutut, telinga, hidung, kepala benanah, akhirnya apa yang terjadi? Sembuh kering lututnya karena sedekah air minum. Jadi kalau ada jamaah ini mau bersedekah air minum, jangan sebotol 2 botol. Berapa sumur bor yang perlu dibangun tak kering-kering, hidupkan sampai hari kiamat tak kering-kering. Mengalirlah pahalanya. Boleh saya niatkan untuk almarhumah omak saya Pak Ustadz, mantap. Datang sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, ya ummi matat, emakku mati. Nyala kasar kali Ustaz, meninggal. Terlalu lembut Pak Ustaz, maninan. Ummi matat, emakku meninggal. Apa atasaddaqu anha? Kalau aku bersedekah, apakah sampai pahalanya untuk dia? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah engkau, pahalanya sampai untuk dia. Ayyus sadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Saqiyul ma, memberi air minum. Maka bersedekahlah sumur bor.
itulah yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul apa salah? Saya tak ada maksa Bapak Ibu. Kalau salah katakan salah. Saya sudah siap mau pulang ke rumah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sedekah menjadi atap naungan di akhirat. Yang kedua, kalau mau sehat walafiat, bebas dari segala macam penyakit, banyak-banyak bersolat. Saya ditanya sama jamaah, Ustadz Somad, kemarin kami tengok di Facebook di Aceh, lalu kemudian ke Medan, lalu kemudian ke Palembang, lalu kemudian ke Jakarta, lalu kemudian ke Makassar. Kenapa Ustadz sehat terus Pak Ustadz? Sehat saya karena didoakan jamaah. Doakannya Ustadz Abdul Somad, alhamdulillah sehat walafiat. Kalau tiba-tiba nanti sakit, sakit bukan laknat, sakit bukan kutukan. Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin. Demam, sakit, sampai duri yang menusuk tapak kaki. Sesungguhnya Allah ingin menghapuskan silap, salah dan dosa-dosa kita. Makanya kalau ada tetangga, kawan, sahabat kita sakit, si Anu kemana? Sakit. Mudah-mudahan diampunkan Allah dosanya ya. Gitu. Si Anu kemana? Sakit. Mampus di situ. Astagfirullah. Bahwa yang pertama yang menolong kita di padang mahsyar, yang menjadi atap pelindung kita supaya selamat dari padang mahsyar, adalah sedekah. Yang kedua, yang sakit berobat, berusaha, berikhtiar dengan sedekah. Yang ketiga, sedekatus sirri tadfa'u mitatassu. Sedekah menolak mati su'ul khatimah. Kemarin tetangga kita yang ikut 17 Agustus manjat pinang itu mana dia? Pak RW, mati kita Pak RW. Meninggal kenapa? Sakau. Si Anu meninggal kenapa? Pas main gaple, kelepak mati. Si Anu meninggal kenapa? Pas nyanyi dangdut. Jatuh bangun aku. Kelepak mati. Kalau mau selamat supaya mati husnul khatimah, kita diajarkan tuan-tuan guru berdoa, Allahumma khtim lana bi husnin wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Tapi jangan lupa, ini yang ketiga, sedekah menyelamatkan orang dari mati su'ul khatimah. Amal banyak, sholat sunat banyak, pengajian banyak, jilbabnya panjang, sedekahnya banyak. Tapi ternyata kalau riya, kalau angkuh, kalau sombong, tak selamat dari mati su'ul khatimah. Apa yang bisa menyelamatkan dari su'ul khatimah? Kata Nabi, shadaqatus sirri tadfa'u mitatassu'i. Banyak-banyak bersedekah diam-diam, maka itu akan menyelamatkan dari mati su'ul khatimah. Anak muda meninggal di samping Ka'bah, di belakang makam Ibrahim, dalam keadaan pakaian ihram, di dalam Masjidil Haram, di sujud terakhir, dalam keadaan berwudu, di dalam sholat. Tak ada mati yang lebih indah daripada mati dalam Masjidil Haram, di belakang makam Ibrahim, dalam keadaan berwudu, dalam sholat, sedang pakaian ihram, di sujud terakhir. Indah. Anak muda, bukan alim ulama. Selesai dia dibawa ke keluarganya, datanglah orang bertanya kepada emaknya, anak ibu ini bu? Iya. Apa amalannya bu? Ulama dia? Tidak. Dia kerja kantor biasa. Jadi kenapa dia matinya indah betul? Aku pun tak tahu entah apa amalannya. 2-3 hari setelah kematian, datanglah perempuan membawa anak-anak. Kamu siapa? Aku perempuan. Iya, aku tahu aku kau perempuan. Ya kau siapa? Ini anak-anakku. Terus anak ibu ini setiap awal bulan datang ke rumah kami, diam-diam membawa gajinya, dikasihnya sepertiga gajinya untuk anak yatim. Terkejutlah ibu, terkejut semua tetangga jamaah. Kenapa dikasih Allah dia husnul khatimah? Karena sedekah. Makanya nanti ibu, mana tahu suami ibu meninggal, 2-3 hari sesudah itu datanglah janda membawa anak. Itulah tanda husnul.
Tak ada yang mau mengaku. Sedekah ini luar biasa Bapak Ibu. Kawan saya dalam keadaan kesulitan, datang dia ke tempat Pak Kiai. Pak Kiai, aku hidupku sedang sempit, aku dalam keadaan susah, aku dalam stres, aku depresi. Kau cari kampung, terus kau cari warung di kampung itu, terus cari yang catatan utang orang paling banyak di situ sampai malu jumpa beli minyak lampu, malu jumpa beli beras, malu jumpa beli sabun karena utang begitu banyak. Terus bayarkan diam-diam, maka Allah lepaskan segala kesulitanmu. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba selama hambanya itu mau menolong saudaranya. Jadi masalah menolong orang dengan sedekah ini Bapak Ibu luar biasa. Makanya orang-orang mati itu kalau sudah mati masuk ke liang lahat dikubur, ditanya Allah Ta'ala, hai mayat, mau kalian hidup lagi? Apa kata mayat-mayat itu menjawab, laula akhartani ila ajalin qarib, laula akhartani ila ajalin qarib. Kata mayat-mayat yang sudah masuk dalam kubur, kasihlah aku waktu sekejap aja ya Allah, kasihlah aku hidup sebentar saja ya Allah. Tak bisa sehari setengah hari, tak bisa setengah hari 1 jam, tak bisa 1 jam 1 menit, tak bisa 1 menit 1 detik, hidupkan aku. Kalau kau kuhidupkan, kau mau apa? Apa jawab dia? Fa'asaddaqa. Kalau aku hidup sekejap, aku mau bersedekah.